Prakerja gelombang 25 resmi ditutup. Lalu, apa langkah selanjutnya setelah gelombang ditutup? Dan berikut adalah daftar peserta yang berpeluang lolos di gelombang 25 ini. Lalu juga kita akan bahas terkait daerah prioritas. Apakah prakerja gelombang 25 ini ada daerah yang menjadi prioritas lolos ataupun daerah yang memiliki kuota paling banyak untuk lolos? Jadi, silahkan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program Kartu Prakerja setelah kita tahu ya, untuk gelombang 25 resmi ditutup pada tanggal 3 April 2022 jam 23 lebih 59 menit ataupun hampir jam 12 malam ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan cek untuk di dashboard prakerja kita, statusnya saat ini menjadi sedang diproses seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini untuk gelombang 25 saat saya mengupload video ini, keterangannya statusnya sedang diproses. Lalu di sini kita akan bahas terkait daerah prioritas terlebih dahulu nih teman-teman. Ternyata ada hal di mana diungkapkan oleh berita Kompas TV ya teman-teman. Komite juga telah memutuskan untuk memprioritaskan penambahan alokasi pada 212 kabupaten ataupun kota yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Kendati begitu, Bapak Airlangga selaku Menko Perekonomian tidak menyebutkan secara spesifik daerah-daerah mana saja yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim nih teman-teman. Nah, walaupun kita sempat telepon CS Prakerja, di sana dikatakan tidak ada data daerah prioritas. Tetapi untuk tiap daerah memiliki kuota lolos berbeda-beda nih teman-teman. Contohnya daerah A bisa saja berbeda jumlah lolosnya dengan daerah B. Sebenarnya di sini sudah membuat sebuah pola bahwasanya memang ada daerah yang kuotanya lebih besar daripada daerah-daerah lain. Dan di sini saya sudah ada data daerah akselerasi prioritas. Nanti datanya akan kita tunjukkan ya teman-teman. Oke sobat, sebelum lanjut dalam videonya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terupdate dan aktual terkait program Kartu Prakerja, pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Ingat sobat, subscribe itu gratis dan jangan ragu-ragu nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate di program Kartu Prakerja. Dan di sini informasi bagi teman-teman yang masih memiliki sisa saldo pelatihan seperti ini, segeralah cairkan ataupun tukarkan menjadi pulsa sebelum tanggal 6 April 2022 pukul 12 siang WIB, karena setelah jam ini dan tanggal ini, saat kita membeli pelatihan sudah tidak mendapatkan bonus pulsa ataupun cashback pulsa ya. Informasi ini sangat penting sekali karena disampaikan oleh pihak PMU Prakerja untuk program terbarunya. Jadi informasi ini resmi dan gunakan kesempatan kita tinggal 2 hari lagi untuk membeli pelatihan supaya bisa dapat pulsa. Dan videonya sudah saya upload, ini dia, untuk linknya saya masukkan dalam kolom deskripsi. Lanjut di sini, langkah yang harus kita lakukan setelah gelombang ditutup. Seperti yang kita ketahui, untuk saat ini status di dashboard prakerja kita sedang diproses. Sedang diproses ini artinya data kita menunggu untuk proses seleksi. Jadi di sini belum proses seleksi ya teman-teman, masih dalam antrian proses seleksi. Setelah sedang diproses, nanti akan ada statusnya dalam proses seleksi. Nah, dalam proses seleksi artinya kita diseleksi by system secara randomisasi untuk sebagai penerima kartu prakerja ataupun bukan nih teman-teman. Jadi di sini kita tunggu saja sampai proses seleksi selesai dan juga kita menunggu untuk hasil final pengumuman lolosnya teman-teman. Berikut adalah daftar peserta yang berpeluang lolos di gelombang 25. Ingat ya, peserta yang berpeluang lolos, bukan berarti 100% lolos. Nah, sebenarnya kita sudah bisa cek di dashboard prakerja kita saat ini teman-teman. Bagi yang kemarin mencoba gagal di gelombang sebelumnya, bisa kita lihat seperti ini. Contohnya ini dia. Apabila di bagian riwayat gelombang untuk alasannya gagal itu kamu belum berhasil lolos gelombang,
keterangannya gagal ya teman-teman, itu memiliki peluang lolos yang besar ya teman-teman. Tapi bukan menutup kemungkinan 100% lolos, tidak, tetapi memiliki peluang lolos dibandingkan dengan yang statusnya gagal dan alasannya NIK terdaftar di Kementerian Pendidikan ataupun terdeteksi masih sekolah ataupun terdeteksi menerima bantuan seperti ini, statusnya gagal ya teman-teman. Nah, apabila terdeteksi sekolah ataupun menerima bantuan dari kementerian yang lain, itu peluang lolosnya sangat-sangat kecil sekali. Karena di sini sudah disebutkan secara detail untuk syarat mendaftar. Ini dia ya teman-teman. Nah, dan salah satunya tidak menerima bantuan sosial lainnya selama pandemi. Teman-teman bisa baca sendiri untuk syarat mendaftar di sini. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang paham. Lanjut di sini terkait untuk gelombang 25, apakah ada daerah yang menjadi prioritas nih teman-teman? Karena dari kompastv.com ya, kita mendapatkan informasi bahwasanya komite juga telah memutuskan untuk memprioritaskan penambahan alokasi pada 212 kabupaten ataupun kota yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Tetapi di sini tidak disebutkan secara spesifik daerah mana saja yang termasuk kategori kemiskinan ekstrim. Tetapi kita sudah punya daftar daerah prioritas akselerasi. Nanti akan kita tunjukkan datanya. Jadi di sini kita sudah telepon CS Prakerja 2 kali teman-teman terkait daerah prioritas, tetapi datanya memang di sana tidak ada. Untuk daerah yang prioritas itu tidak bisa mereka sebutkan karena kota tiap-tiap daerah menjadi data privacy dari PMO Prakerja. Oke sobat, ini dia adalah data kota ataupun kabupaten prioritas akselerasi nih teman-teman. Nah, di sini saya akan scroll, teman-teman nanti bisa pause ya apakah daerah teman-teman itu termasuk prioritas ataupun tidak. Dan ingat, ini bukan data daerah yang fix 100% lolos ya, tetapi ini adalah data prioritas akselerasi. Oke, di sini ada 212 daerah. Oke, kita akan scroll lagi di sini. Barangkali ada ya daerah teman-teman yang terdaftar di sini. Dan ini jika saya di sini scrollnya terlalu cepat, teman-teman bisa pause untuk videonya dan membaca secara detail nih teman-teman. Oke, nanti kita juga akan melihat dari mana sumber data ini ada sih sebenarnya. Oke, langsung saja di sini kita akan scroll dan ada referensi, ini dia. Di sini ada sumbernya dari tnp2k.go.id dan juga dari liputan6.com nih teman-teman untuk sumber datanya, yaitu terkait 212 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim tahun 2022. Jadi data yang terbaru ya teman-teman. Dan bagi daerahnya yang tidak terdaftar dalam daftar akselerasi percepatan tadi ya teman-teman, jangan berkecil hati karena peluang lolos tetap masih ada. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa lolos di Prakerja gelombang 25 ini. Dan tenang saja, nanti apabila teman-teman sudah lolos di gelombang 25, akan saya tunjukkan langkah selanjutnya setelah lolos Prakerja, lalu cara membeli pelatihan prakerja yang mudah dan cepat, lalu cara menyelesaikan pelatihan prakerja hingga insentif prakerja kita itu bisa cair. Nanti akan saya berikan tutorialnya secara lengkap, tenang saja. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.